Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Capricorn, selamat datang di channelku. Ayo kita baca kartu untuk melihat karma. Karma Capricorn, karma yang masih aktif ya. Capricorn. Untuk melihat karmamu saya memakai Arkana Mayor ya, 22 lembar Arkana Mayor. Ini tentang jiwa manusia. Capricorn, kita dalam bacaan umum. Energi yang terjadi bisa saja vice versa, energi yang mungkin saja bisa bersifat maju atau mundur, energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Capricorn. Ya, karena apa? Pengambilan energi secara umum. Ada banyak Capricorn di luar sana ya. Ada puluhan ribu pendengar saya, mudah-mudahan ada energi yang cocok di sini. Capricorn digambarkan di sini karmamu adalah High Priestess. High Priestess bercerita tentang kebijaksanaan, kekuatan batin. Ada juga gambaran kesuburan di sini. Kalau dalam kondisi negatifnya, High Priestess ini tidak terhubung dengan batin ya, tidak mengakses intuisi. Frustrasi ada juga. Ketidakseimbangan terjadi juga di sini sama High Priestess dalam kondisi yang reverse. Ini tentang intuisimu, ruhani kamu ya. Jadi batin kita, bawah sadar kita itu setiap hari mengabarkan informasi-informasi yang itu membuat perjalanan kita di dunia ini mudah. Oke? Tetapi di sini ada gambaran kamu terputus dengan batin kamu. Ya, terblokir. Ini biasanya karena kesibukan yang padat ya, sehingga kita kurang waktu untuk berdua-dua dengan diri kita, merenung ya, melihat ke dalam diri. Yang itu biasanya kita akan mendapatkan bisikan-bisikan atau ilham dari bawah sadar. Capricorn, mungkin ini sudah ada yang baik ya, kondisinya batinnya semakin tinggi, semakin terhubung, semakin intuisi semakin kuat. Namun juga ada sebagian yang masih dalam gambaran, kalau pandangan gambaran negatifnya, mereka terputus atau terblokir dari intuisi mereka. Oke. Jadi di sini cuma diminta untuk santai, dengarkan suara hati, jujur pada diri sendiri. Ya, ayo kita lihat masalah apa sih yang menghalangi kamu dengan batin kamu. Kalau udah bener ya, Capricornnya udah punya intuisi yang baik ya, itu udah bagus ya, karena karma kamu di sini tujuannya ini untuk membangkitkan sisi ruhani kamu, sisi batin kamu. Ya, mungkin di sini akan ada banyak ujian-ujian kehidupan yang sebenarnya di situ nanti akan ada kebangkitan jiwa, ya. Jadi kalau belum menemukan belum menemukan, kalau pandangan kamu masih tertutup di sini, ya, kamu akan hanya merasa sakit, merasa betapa banyak ujian dalam hidup kamu, dalam percintaan kamu, rasanya sakit semua. Ya, dalam karir, kehidupan, interaksi sehari-hari kamu hanya menemukan rasa sakit aja. Padahal di balik itu ada pembelajaran, pendewasaan untuk bangunnya jiwa, bangunnya intuisi yang memang biasanya datangnya lewat rasa sakit, ya. Jadi kalau belum bertemu benar-benar dengan High Priestess ini, batinnya belum bangun, kamu hanya merasakan sakit sekali dalam hidup ini. Banyak sekali ujian, tantangan ya. Karena kamu masih belum, katanya itu karma ya, yang belum mampu kamu pecahkan. Kamu masih mencari-cari, berkeliling di situ. Ayo kita lihat apa sih yang menghalangi kamu. Ace of Wands ya. Ace of Wands ini tentang gairah. Ini tentang mungkin dunia ya, dunia keduniawian yang masih ada di sini ya. Jadi untuk membangunkan batin, kita memang harus benar-benar bersih dari gangguan-gangguan pikiran tentang dunia. Oke, sementara mungkin di satu sisi ya, kita masih harus dituntut untuk berkarir, harus mencari uang, harus banyak ya tanggung jawab kita selagi hidup di dunia, apalagi kita sudah menjadi orang tua ya. Banyak hal-hal yang harus membuat kita sibuk dengan kehidupan dunia, sehingga mungkin kita tidak sempat ya, belum sempat untuk melihat ke arah batin kita yang di sini ya memang
sudah waktunya berbelok ke arah spiritual, ya. Ini tentang gairah yang masih tinggi, nafsu, keduniawian. Oke? Ini yang menghalangi kamu untuk terhubung dengan sisi batin kamu, ya. Jadi kalau mereka yang udah bangun, ini udah bisa dikendalikan. Hasrat-hasrat dunianya udah bisa dia redam, atau mereka sudah punya waktu untuk menyingkirkan sejenak. Lalu mereka sudah memberikan waktu, ya. Sebenarnya kita saja yang menyebutkan saya sibuk, ya, saya sedang sibuk, saya sedang berkarir ini, jadi belum sempat untuk berspiritual. Sebenarnya nggak gitu, ya. Itu karena kita yang belum mau. Kalau kita udah mau, ya kita udah memasukkan waktu untuk itu ke daftar kehidupan kita. Oke? Di sini ya karena memang belum apa ya, masih ada gairahnya. Kalau kamu sesibuk apapun, kamu sudah mulai melirik ke arah batin atau spiritual, kamu sudah memasukkan katakanlah mungkin beribadah, ya, mungkin waktu untuk merenung dengan diri sendiri, beribadah apapun agama kamu sudah menempatkan waktu itu. Mungkin saat malam, ya, saat kamu menjelang tidur, kamu punya waktu setengah jam untuk apapun itu, ya, untuk membangkitkan batin kamu. Apakah duduk berzikir, apakah duduk bermeditasi, apakah kamu banyak hal, ya, untuk mengkoneksikan diri dengan batin, ya. Tapi di sini masih ada gairah yang kuat, saya lihat. Oke, gairah di sini api yang berhubungan dengan keduniaan. Sempatkan dirimu Capricorn. Ini yang menghalangi kamu untuk terhubung dengan batin kamu. Bagi Capricorn yang belum, ya, mungkin sebagian Capricorn udah sampai, karena ini perjalanan jiwa Capricorn, ya, perjalanan jiwa yang pada akhirnya nanti mereka akan sampai pada titik level batin yang sangat bagus sekali, terang benderang, ya. Jadi perjalanannya ya ini, kalau ada masalah, ini masalahnya penghalangnya. Kita lihat sisi bawah sadar kamu. King of Swords. Ini bawah sadarnya. Akal, ya, masih kuat. Akal, tentang logika yang masih tinggi, tentang masih, ya, saya bilang ini gairah. Masih penuh dengan program-program ini. Ya. Akal dominan pikir, ya. Rasa yang masih kurang di sini. Pengalaman lalu yang membentuk kamu, kenapa kamu sampai jadi seperti ini? Apa sih pengalaman lalunya? Seven of Swords. Masih tentang akal dan pikir di sini. Bisa digambarkan sebagian dari kamu berjalan ke depan. Gimana ya saya menggambarkannya? Kamu berjalan, ya, namun pikiranmu tinggal di belakang. Oke? Jadi kosong jalannya. Mungkin pernah melewati rasa sakit, ya. Mungkin belum pernah benar-benar bisa move on. Mungkin di sini belum healing. Mungkin rasa sakit masih menjadi trauma di kamu. Ada gambaran seperti itu. Ini juga masih terhubung dengan ini, ya. Ini masih harmonis kartunya. Tentang gairah, ya. Tentang di sini ini tentang teknik dan trik kamu untuk melayani tujuan kamu di sini. Ya, mungkin kamu pernah melewati rasa sakit seperti saya katakan. Jadi di sini kamu masih sibuk dengan mencari cara, mencari teknik bagaimana saya harus membawa diri saya harus begini, saya harus begitu. Oke? Trik pikiran masih ada di sini. Ya, masih ada trik-trik pikiran. Ya, salah satunya trauma masa lalu, ya. Itu yang membuat kamu jadi seperti ini. Oke, kita lihat kalau dalam kesadaran kamu seperti apa. Six of Cup, ya. Nostalgia masa lalu. Ini seperti saya katakan, trauma, imbas masa lalu masih ada, ya. Belum benar-benar pernah melepaskan energi-energi lalu. Oke? Sehingga di sini digambarkan masih berapi, ya. Masih keras. Ini bisa kalau melihat energinya ini kebakaran, saya bilang, ya. Api semua. Api dan udara ini kalau ketemu, membakar. Apinya membesar. Gairah dan hasrat kamu sulit padam, ya. Apa yang membuat kamu seperti ini dalam logika kamu? Saya lihat ini, Six of Cups.
Kamu sebenarnya merindukan suatu hal yang indah yang pernah ada di dalam diri kamu. Kamu sebenarnya merindukan saat-saat ternyaman yang pernah kamu lewati. Kamu merindukan itu, ya. Kamu merindukan itu, tapi di sini kondisimu tidak seimbang. Kenapa? Di sini seperti saya katakan, hati, pikir, ya, perasaan dan logika itu harus balance. Di sini kamu masih berlogika, masih kuat. Ya, karena apa? Ya, masih ada trauma masa lalu. Ya. Di sini kamu masih sibuk mengatur diri kamu jangan sampai terjebak lagi, jangan sampai tenggelam lagi pada situasi yang mungkin dulu sakit. Ya, ada gambaran seperti itu. Kalau masalah apa, kamu menginginkan, kamu merindukan kenyamanan. Gambaran kamu ke depan dengan kondisi yang seperti ini apa? Three of Cup yang reverse. Kamu akan mengalami kesulitan kalau terus seperti ini di dalam bersosialisasi, berinteraksi. Kamu akan merasa tidak ada dukungan dari orang-orang, ya, padahal kamu yang menempatkan diri kamu di sini. Ini tentang kamu yang harus membuka diri sebenarnya, ya. Kamu merasa kamu terisolasi sendiri, padahal kamu yang menciptakan ini. Buka dirimu, ya, buka dirimu. Di sini ada trauma masa lalu. Saya lihat yang di sini kamu kehilangan kepercayaan dengan orang ada juga. Ya, jadi kamu kalau terus seperti ini, kamu jadinya menutup diri. Capricorn. Tuh, The Hermitnya reverse, ya. Kamu menutup diri, menarik diri. Sampai di sini ya memang Capricorn baik untuk menarik diri ketika kita harus healing, ketika kita harus istirahat dari semua rasa sakit yang pernah kita lewati. Namun terlalu lama mengunci diri, ya seperti saya bilang, ini nanti gambarannya kesulitan bersosial. Kamu justru menyakiti diri kamu sendiri kalau kamu terus-terusan dalam penarikan diri yang di sini. Akhirnya kamu nikmat dalam kesendirian kamu. Ya, iya, kalau ketemu nikmat, beneran nikmat dalam sendiri. Nanti di sini efek negatifnya ada perasaan terisolasi, ada perasaan kurangnya dukungan. Ya, itu nggak baik. Kalau benar-benar nikmat di dalam kesendirian is okay, nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau sampai menyakiti diri, ya, ini The Hermit ini menggambarkan ini mulai menyakiti diri. Ayo keluar, kamu disuruh keluar, membuka diri, melebarkan jaringan sosial, pertemanan, oke? Ini yang membuat masalah kamu. Kalau terus dalam kondisi seperti ini, ya. Bagaimana lingkungan melihat kamu? Capricorn, bagaimana lingkungan menilai kamu, memandang kamu, melihat kamu? Kamu di mata lingkunganmu. The Fool, ya, The Fool. The Fool ini suatu hal yang ini orang dungu artinya, ya, orang bodoh. Kalau dalam kartu tarot artinya orang bodoh. Di sini orang yang sebenarnya kurang pikir, kurang pikir. Menurut mereka, ya, menurut pandangan umum, ya, kamu itu orang yang menyenangkan. Orang yang menyenangkan, orang yang bahagia, tapi juga kamu ada gambaran gegabah, kurang pikir. Ada gambaran kamu di sini apa ya, kalau The Fool ini mau saya gambarkan secara umum, berbuat tanpa berpikir ada juga di sini, ya. Intinya kamu menggoda dan menyenangkan, tetapi di sisi lain orang juga memandang kamu ada gambaran ceroboh, kurang paham ada juga, kurang pemahaman, kurang ilmu ada juga. Yang di sini The Fool meminta kita harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, setiap langkah kita nanti kita bisa terjebak, ya, jatuh ke dalam jurang. Ayo lihat harapan dan ketakutanmu, adakah? Kamu menginginkan perasaan yang bahagia di sini. Kamu menginginkan suatu kebahagiaan, rasa yang puas. Oke? Kamu sebenarnya menginginkan, ya, semua orang ingin bahagia, intinya seperti itu. Tetapi kamu masih mencari-cari, ya. Kamu masih saja
belum bergerak sepertinya ya. Kamu masih menutup diri, kamu masih mengunci diri, sibuk dengan pemikiran kamu sendiri, dengan luka kamu masa lalu, dengan rasa sakit. Padahal kamu rindu kebahagiaan, padahal kamu merindukan saat-saat yang gemilang yang pernah kamu rasakan dulu. Ya, di sini The Fool juga mengingatkan, bukalah dirimu. Oke? Ayo mulai melangkah, mulai menikmati hidup kamu. Ya, banyak hal di luar sana yang membuat kamu bahagia, banyak hal yang membuat kamu lebih bisa menikmati hidup, tetapi syaratnya kamu yang harus membuka diri kamu. Outcome-nya gimana? Six of Wands ya. Jadi kalau kamu terus dengan pemikiranmu yang seperti ini, kamu hanya mencari-cari ya, kamu hanya mencari-cari tanpa pernah menemukan ya. Karena apa? Saya melihat kalau dari elemen ini memang ada suatu ketidakseimbangan ya, membunuh perasaan ada juga di sini. Padahal merindukan perasaan bahagia, tetapi di sini kamunya logikanya tinggi banget ya. Ada api dan angin yang kuat sekali di sini. Ayo, makanya dibilang kamu terputus dari batin, kamu terputus dari rasa kamu. Ya. Kembali melihat perasaan di sini. Kembalilah merenung, melihat ke dalam diri kamu tentang bagaimana kamu harus menerima orang-orang, bagaimana kamu harus menerima cinta yang baru, bagaimana kamu harus membuka diri untuk lingkungan dan pergaulan. Ya. Capricorn, kamu terputus dengan batinmu. Ya, memang pada akhirnya titik pencapaian para Capricorn ini nanti menjadi orang dengan level batin yang tinggi, ya. Bagus itu. Tetapi ya ini perjalanan mereka. Ya, yang mungkin ketika kamu berada dalam kondisi ini, Capricorn, ayo rubah, ya. Di sini harus lebih mengutamakan perasaan. Ayo tumbuhkan perasaan kamu, ya. Di sini kamu tegas dan keras saya lihat. Oke? Tegas, keras, terlalu kaku. Ya, sementara kamu merindukan rasa itu tempatnya di hati, di batin ya. Jadi buka hati kamu. Ini tentang perjalanan jiwa ya teman-teman. Ini tentang pertumbuhan jiwa yang mungkin ada orang yang udah ketemu, mungkin beberapa Capricorn udah duduk dengan level jiwa yang baik sekali, namun ada yang masih dalam perjalanan. Apapun itu, kita memetik hal yang positif dari bacaan ini ya. Semoga ini jadi bermanfaat. Teman-teman yang merasa tidak cocok, petiklah hal yang baik dari sini, yang nggak baik nggak usah, atau lakukan personal reading. Saya Nuzulira Aisyah ya. Semoga ini jadi video yang bermanfaat. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Capricorn, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.